Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita lanjutkan pembahasan Iya. kita. Temanya soal ghibah ini. Ini juga penting. Aduh, apalagi perempuan. Mohon maaf nih. Memang kadang-kadang kan namanya perempuan ya, kuota kata kita kan memang luar biasa ya. Iya. Kadang-kadang itu dimanfaatkan pada hal yang sifatnya gitu. Kalau udah kumpul tuh, senengannya ngomongin orang. Padahal ya kita tahu sebenarnya ghibah itu kan ya nggak boleh ya, Nggak haram. boleh, Gitu. haram. Tapi gimana ya Ahilman? Maksudnya cara kita menghindari ya teman-teman yang suka ghibah gitu. Kadang-kadang kita sudah terjebak ya dalam pertemanan itu sampai aduh ini harus gimana nih? Apa harus diem aja? Apa kita harus kabur? Baiknya gimana? Iya. Iya, hati-hati dengan sikap sering menggunjing orang lain atau membicarakan aib orang lain. Kita tahu di surat Al-Hujurat ayat 13 kalau tidak salah, ayat 11 12 itu akan dijelaskan beberapa perkara-perkara yang membuatmu terjelembab pada satu keburukan. Salah satunya adalah menggunjing kan. Itu dosanya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dengan gibah ya, jangan sering membicarakan aib orang lain. Karena boleh jadi orang yang kita bicarakan aibnya jauh lebih baik dibanding kita yang punya aib juga. Orang yang suka sibuk dengan aib orang itu pertanda bahwa dia jarang mengevaluasi dirinya sendiri. Padahal kita dimuliakan dalam hidup karena apa? Karena Allah menutup aib-aib kita. Kalau seandainya dibuka, nauzubillahi min dzalik, rasanya tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita. Nah sekarang bagaimana caranya kita meninggalkan circle dalam lingkungan kita yang suka menggibah? Yang pertama, bentengi diri kita juga dengan iman. Bentengi diri kita. Karena kalau seseorang itu dibentengi dengan iman, ketika dia ada godaan misalnya yang akan menghampiri dia akan bisa lebih memfilter itu gitu. Dan Allah tuh maha baik ya Mbak Mila. Kadang kita tuh kalau makin dekat ke Allah, maka Allah juga akan filter juga teman-teman kita, lingkungan kita. Jadi memang dijaga betul kita untuk tidak terjelembab pada bab itu. Kalau dulu temen nongkrongnya itu gitu, karena mungkin kita jaga itu dari hati, maka itu nanti, intensitasnya ketemu mungkin jadi jarang gitu ya. Jadi dialihkan pada kesibukan-kesibukan yang lain. Terus yang kedua memang ya belajar menghindari lingkungan yang memang di dalamnya ada banyak pergibahan. Ya tinggalkan. Dan kita juga jangan takut ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan itu. Nah yang ketiga, kalau kita punya kekuasaan, punya kemampuan, ya nasihati orang yang menggibah itu. Nasihati. Ya kan suka begitu ya kadang-kadang, tapi kan udah jadi kewataknya dia emang suka begitu. Ya kita kan juga nggak bisa rubah orang. Ya mending nasihati aja bahwa dia tahu gitu. Kalau misalnya mungkin yang digibahi ini juga teman kita nih Ahilman, ya, yang digibahi juga oleh teman kita yang lain gitu. Misalnya kita kemudian menyebutkan kebaikan teman kita yang digibahi, apakah itu juga boleh dilakukan, bisa dilakukan? Untuk mengurangi setidaknya. Untuk mengurangi setidaknya sih, daripada kita aduh ini udah mulai deh pembicaranya udah mulai. Bahwa sampaikan bahwa yang aku kenal dia nggak begitu. Bahwa yang aku tahu dia nggak begitu. Makanya Masya Allah ya, ini ada perkataan bagus dari seorang ulama. Kalau ada orang yang membenciku, jangan ceritakan kepadaku. Kenapa? Agar hatiku bersih. Sehingga di hatiku tidak ada kebencian sedikit pun kepada orang yang membenciku. Jadi istilahnya kalau ada orang yang gak suka sama Ahilman, Mbak Mila tahu nih, ada si A yang gak suka sama saya gak usah tahu deh. Dan gak usah dikomporin ya. Agar kemudian kita tuh jadi terjaga hati untuk gak benci sama dia. Ini kan kadang-kadang suka begitu. Kita ceritain ke orang, biar apa sih? Biar rusuh, biar jadi bertengkar, biar jadi ada topik pembicaraan, atau jadi apa gitu. Makanya cukuplah aku tidak tahu orang yang membenciku, agar di hatiku ada kebersihan dari hatiku untuk tidak membenci kepada orang lain. Makanya kalau bisa kita doa sama Allah, ya Allah, tutuplah pandanganku untuk mengetahui aib orang lain, agar aku tidak sibuk dengan aib orang lain. Sama dengan doa seorang murid sama guru, ini adabnya nih. Jadi kalau ada seorang murid mendoakan gurunya, di antara doa yang dianjurkan adalah minta sama Allah, ya Allah tutup aib guruku, agar dalam pandanganku tidak ada sedikit pun aib guruku yang aku tahu, sehingga hanya ada rasa takzim kepada guruku dalam diriku ini, ya Rabbal Alamin gitu. Jadi dalam hidup memang kita nggak bisa lepas dari yang namanya aib. Iya, betul. Iya kan? Nggak bisa lepas dari yang namanya salah. Orang yang kita gibahin itu, bayangkan, kamu pun kalau digibahin sama dia sakit hati atau tidak? Pasti sakit hati. Maka
Ini di antara nasihat untuk kita saling menjaga dalam kebaikan itu, Mbak Mila. Jadi kalau ada orang yang ngajak ngegibah, coba balikin yang tadi. Hati-hati loh. Kamu juga punya aib. Iya. Kalau aib kamu dibicarakan sama orang, sakit nggak hati kamu? Terus gimana? Ya udah. Kalau dia salah, ya udah, itu aibnya dia. Kita nggak usah jadi tambah dosa gara-gara aib orang lain. Boleh jadi orang memang kelihatan punya aib, tapi kita jadi punya dosanya Iya, karena membicarakan aib orang lain itu. Dan itu tadi ya, maksudnya memakan Bangkai bangkai saudara sendiri. Jadi kalau kita membayangkannya aja kan sebenarnya, Udah ada. tapi kadang-kadang ya namanya manusia ya, kita tuh suka menganggap remeh loh hal-hal kayak Iya, gitu. iya. Padahal kita sudah jelas ancamannya loh, kita Jelas. tahu ancamannya. Itu karena kurangnya iman. Pasti. Iya ya. Kurangnya iman, kotornya hati. Oh, kotornya hati juga. Itu menunjukkan bahwa hati ini sedang bermasalah, sedang berpenyakit. Maka belajar membersihkan hati, ya, tempatkan posisi kita pada posisi yang terbaik, dan ingat ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana harta, di mana anak-anak, di mana apapun yang kita punya tidak bermanfaat kecuali saat dia bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang bersih. Sekarang bayangin, Mbak Mila, kita semua nauzubillahi min dzalik ya, misalnya pernah gibahin orang. Ternyata itu mengotori hati kita, dan kita akan bawa itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan jika orang yang kita gibahi menuntut kepada Allah, berarti semua dosanya dia dipindahkan kepada kita. Mending kalau kita banyak persediaannya. Kalau kita kurang gimana? Maka amal yang kita punya diberikan kepada dia. Nauzubillahi min dzalik. Itulah orang yang disebut dengan muflis. Rugi. Orang yang bangkrut dalam hidupnya. Ahilman, misalnya kita pernah menghibahi orang. Oke. Kita tahu itu salah. Oke. Dan kita merasa kayaknya itu menghantui lah gitu Iya. ya. Karena mungkin kita udah tahu ilmunya gitu. Yang kita lakukan, kita bisa minta maaf. Dua. Dua. Satu, bertaubat kepada Oke. Allah. Dua, minta maaf kepada manusia. Ingat perkara, jika itu kesalahannya sama Allah, taubat. Sungguh-sungguh taubat dan nasuha. Tapi kalau itu melibatkan Orang kesalahan kepada manusia, maka sekuat tenaga selesaikan di dunia. Sebelum nanti ada pengadilan akhirat yang barangkali akan jadi hisab terberat untuk kita. Makanya jangan mudah menodai hak orang lain. Jangan mudah menzolimi orang lain. Kan pernah Ahilman bahas ya? Iya. Ada 5 tingkatan kesalahan itu tuh. Aib, maksiat, dosa, durhaka, zolim. Nah, tingkat yang paling tinggi zolim ini yang nauzubillahi min dzalik. Udah paling tinggi, rumit pula ya untuk Rumit pula, menyelesaikannya. Masya Allah. Makanya kalau ada hutang piutang tuh, ada perkara-perkara yang melibatkan hak orang lain tuh, selesaikan di dunia. dunia. Sebelum nanti Berat, menjadi pemberat ya? kita di akhirat. Masya Allah. Ahilman, Masya Allah, ini terima kasih sekali ilmunya. Waktu Ya. kita terbatas, pengennya sih lanjut ya. Sampai 1 jam gitu Masya ya. Allah, Masya Allah. Tapi waktu kita terbatas, sekali lagi terima kasih ilmunya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikan yang bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Maria Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.